Ya, selamat pagi semua. Dari Inggris, Pagi, Pak. ya, Sir John Cunliffe ya. Cunliffe, ini apa nih bacanya kayak Pak Dewi. Berpidato di pertemuan eh, para sponsorship dan partisipan di bidang otomotif internasional makan malam di kota Luton, memberikan sedikit bocoran kebijakan suku bunga ya akan diambil jika perlu. Nah, saya kira pidatonya sama saja seperti member-member yang lainnya, anggota yang lainnya. Tidak ada satu ketegasan, tapi hanya memberikan satu gambaran. Kemudian Christine Lagarde juga dari IMF ditanya sama wawancara sama wartawan, menjelaskan satu statement yang singkat, sangat banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk di Yunani. Nah, ada satu nada tersirat di situ Pak Dwi, yang mendongkrak pasar modal di Eropa dan juga di Asia. Ada keyakinan investor bahwasanya akan ada stimulus tambahan untuk di Yunani, ya, pembelian stimulus untuk menjaga agar Yunani tidak keluar dari zona Uni Eropa. Saya kira itu data fundamental yang paling penting sehingga banyak menggerakkan market secara keseluruhan. Ditambah lagi data dari Amerika Serikat, penjualan rumah bekas sangat fantastis, pertambahannya 350.000, kurang lebih 341.000 jumlah unit rumah bekas yang terjual. Artinya masyarakat di sana memiliki daya beli dan kemampuan ekonomi yang bagus sehingga angkanya positif dan memicu sentimen global untuk fundamental Amerika Serikat positif. Mari kita kaitkan dengan korelasi mata uang dulu. Nilai tukar New Zealand terhadap dolar terdepresiasi masih kita prediksi terus ke angka 0,68 dengan ekstrim level sampai di 0,67. Namun angka 0,6800 merupakan skema oversold untuk di 2015 tahun ini. Nah, tentunya eh, belum ada ketegasan dari para pengambil kebijakan ekonomi dan moneter, ditambah suku bunga RBA dan New Zealand kemarin yang dipangkas ini akan menyebabkan mata uang New Zealand akan terus perlahan-lahan mengalami pelemahan. Oleh karena itu, lonjakan-lonjakan harga yang terjadi sifatnya masih shadow sebelum melewati angka 0,700. Outlook untuk di New Zealand masih bearish. Kemudian rekomendasi terbaik kita untuk di hari ini adalah di Australian Dollar, ditambah dengan data yang sudah disampaikan Pak Dwi tadi di HPI quarter to quarter ya Pak Dwi ya. Angkanya mengalami penurunan dari 1,9 sebelumnya ke 1,6 tadi saya belum lihat. Nah, ini jangka panjang, menengah dan jangka pendek cukup jauh untuk di Aussie, sehingga rekomendasi terbaik untuk dalam satu pekan ini adalah di currency Aussie, penempatan posisi holding sell di Aussie dollar. Ada teman dan komentar Pak Di untuk di Aussie? Kemarin pernah diumum apa namanya di komentar lagi oleh petinggi bank sentral mereka bahwa tingkat harga masih dirasa cukup tinggi. Kemudian dari jadi pergerakan harga saya kira kombinasi antara isu yang dikeluarkan oleh petinggi moneter maupun dari data sendiri yang memang ada negatif. Jadi kombinasi sehingga tertekan OSI pada saat ini di level 1,13 hingga ke 1,12 saya rasa pergerakan untuk minggu ini tercapai. Sementara saya lihat untuk di tahanan di kuartal ketiga forecast ke 0,75 Pak. Iya, benar Pak. Lagi pula di kondisi running price sekarang ini 0,7757, wilayah-wilayah penempatan posisi sell limit dengan sell limit terbaik di 0,7770 dengan target exit point di 0,75. Ini yang menjadi rekomendasi terbaik kita untuk di hari ini di mata uang Aussie dollar. Kita lanjut Pak Dwi di mata uang yen setelah menyentuh di 122,50-an kemarin. USD Japanese Yen rebound dari posisi double bottom melewati angka 123.05 dan menyentuh 123.50 dengan target kita masih di wilayah 124. Nah,
ternyata dengan situasi yang terjadi di Uni Eropa, kemudian tidak banyak perubahan di wilayah Asia Pasifik, kemudian penguatan data di Amerika Serikat akan mendongkrak mata uang dolar kembali menguat. Sehingga untuk berikutnya posisi terbaik untuk penempatan di mata uang adalah Aussie dollar dan USD Japanese yen. Posisi buy USD Japanese yen dengan target 125. Selanjutnya untuk di euro masih stagnasi di wilayah topping 1.1360 walaupun ada penurunan kecil di situ. Ada wilayah forecasting di bottom 1.06 jika skenario Yunani keluar dari Uni Eropa. Namun ini masih sifatnya adalah wacana. Untuk euro kita menempatkan wilayah dengan strategi adalah wait and see. Nah, untuk di pound sterling setelah Sir John Cunliffe tadi memberikan pidato, formasi double top juga cukup terlihat untuk di pound sterling sehingga ada resiko-resiko koreksi penurunan sampai di 1.55 wilayah ini, sehingga GBP dolar juga penempatan posisi sell terbaik kita untuk di hari ini dengan batas stop loss di 1.6027. Kemudian di emas setelah meningkat sesuai dengan target ekspektasi kita di 1.200, kemudian untuk hari ini terkoreksi 11.89 sempat menyentuh 11.82. Bottom line presisi harga terbaik kita untuk penempatan buy limit adalah di 1180. Hati-hati teman-teman untuk menjaga wilayah 1180 karena masih ada bayangan shadow di 1153. Namun untuk penempatan posisi buy dengan modal yang cukup bagus dan equity yang cukup besar bisa mengambil entry point kembali di 1180. Untuk di USD Kanada juga rekomendasi terbaik kita setelah membentuk pola formasi Dragonfly Doji tidak menembus 1.2188, tahanan support 122, 1.22, sehingga untuk rekomendasi terbaik kita juga di mata uang USD Kanada masih menunggu mencapai target kembali di topping 1.26. Saya kira ini morning briefing dari Medan Padi bisa disimpulkan dengan data Uni Eropa yang kemungkinan akan ada stimulus tambahan bisa menambah suplai uang di sana, menggembirakan pasar modal. Kemudian kebijakan moneter dan fiskal dari Asia Pasifik tidak banyak berubah. Penguatan data fundamental existing home sales di Amerika yang positif masih menjaga outlook market kita sesuai dengan morning briefing di pagi hari ini. Demikian dari Medan, Pak. Terima kasih. Oke. Kesimpulan saya rasa tetap menarik untuk di euro terhadap US dollar, kemudian dari perkembangan dari Yunani sendiri, ternyata bargain power yang dilaksanakan oleh Yunani sangat berjalan dengan sempurna saya kira, dikarenakan pergerakan market pada hari Senin kemarin juga tertahan penurunan, dikarenakan juga bahwa pemerintah Yunani mengajukan proposal yang ditanggapi positif oleh negosiator dari pihak zona euro. Kemudian, namun yang ternyata pada 4 jam pertama pembukaan market pada hari ini, euro mengalami penurunan di 1.13207, dua candle yang cukup signifikan saya kira penurunan ini, sehingga mendekati harga terendah kemarin di 1.13065. Saya kira pergerakan euro terhadap US dollar untuk minggu ini sangat berfluktuatif hingga pada hari Jumat hingga tanggal 30 Juni, dikarenakan ketidakpastian terhadap pola bantuan maupun pola pengembalian dari hutang-hutang Yunani terhadap IMF yang nanti akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2015 ini. Kemudian selangkah selanjutnya saya kira masih tetap cerita terhadap Yunani masih akan berlanjut dikarenakan hutang terhadap troika yang lainnya juga masih harus dibayarkan. Namun kenyataan yang terjadi Yunani sendiri tidak punya dana untuk membayar hutang. Jadi pola pemikiran yang terjadi gali lubang tutup lubang di Yunani masih akan terus berlanjut. Kemudian kesimpulan dari New Zealand terhadap US dollar saya kira masih terus akan turun hingga ke 0.6793 tadi, meskipun keadaan oversold terbaca di 0.68. Kemudian fundamental yang terjadi di New Zealand dollar masih dalam keadaan bearish. Di Aussie tadi telah dinyatakan tetap hold sell hingga ke 0.75, keadaan yang terbaik untuk posisi buy limit.
Kemudian di dolar yen saya kira telah terjadi breakout di 122.49. Di situ juga merupakan potensi untuk kenaikan kembali hingga ke 1.125. Kemudian di pound sterling saya kira tadi Pak Fauzi sudah menyatakan double top, potensi untuk double top akan mengalami penurunan yang cukup signifikan di 1.55 dengan batasan stop loss 1.6027. Target untuk penurunan di 1.53. Kemudian di emas kenaikan yang di emas terjadi di 1120 merupakan 1180 yang merupakan buy limit yang merupakan kuartal ketiga tahun 2015 ini batasan untuk pivot saya kira di situ. Kemudian di dolar Kanada juga mengalami penurunan di 1.26. Kita mengambil posisi sell limit. Kemudian target untuk selanjutnya adalah 1.2101. Demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat disampaikan kepada nasabah dan calon nasabah yang ada di PT Monex Investido Futures oleh para sales. Tak lupa kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bekerja.